Kemudian di sini ada keuntungan menggunakan stablecoin. Jadi teman-teman ini supaya tahu ya mengenai stablecoin nantinya seperti apa, itu supaya kalian tahu teman-teman. Jadi kalian untuk video kali ini kalian bisa tonton sampai akhir tentunya ya, supaya tidak gagal paham teman-teman. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua akan bahas lagi mengenai Pi Network tentunya ya teman-teman ya. Tetapi untuk video kali ini gua cuma akan membacakan postingan dari beberapa pionir yang mungkin sangat berpengaruh untuk pionir dunia ya, terutama ini Doris Jin teman-teman, karena di sini gue udah posting ulang, dan di sini pun gue akan membacakan postingan tersebut ya teman-teman ya. Dan di sini gue udah posting ulang 2 akun ya teman-teman ya, dan di sini akan gue bacakan buat teman-teman semua. Dan sebelum teman-teman semua lanjut ke videonya, teman-teman bisa bantu untuk subscribe channel ini supaya channel ini berkembang setiap harinya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung terjemahkan aja untuk postingan ini supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud di dalam postingan ini teman-teman. Oke, bisakah Pi menjadi stablecoin? Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sudah lama mungkin, tetapi kita akan membahasnya kembali. Dan di sini tertulis bahwa Dr. Nicholas akan berbicara secara resmi di Konsensus 2025, tepatnya itu pada tanggal 14 sampai 16 Mei 2025 ini ya teman-teman ya. Salah satu acara blockchain paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh CoinDesk. Pembicaraannya akan difokuskan pada pengintegrasian kecerdasan buatan AI. Dengan infrastruktur blockchain untuk membuka adopsi massal, acara ini diharapkan menjadi sorotan utama bukan hanya bagi komunitas Pi, tetapi juga bagi industri blockchain global. Dan acara ini menandai tonggak penting bagi Pi Network yang memamerkannya di panggung global bersama nama-nama terkemuka dalam teknologi dan inovasi. Dan ini ada beberapa orang yang sangat penting ya teman-teman ya. Dan di sini pembicara terkemuka termasuk Tuan Mark Greenberg, kepala konsumen global di Kraken teman-teman. Dan Tuan Jack McDonald, SVP stablecoin di Ripple, yang akan memaparkan tentang era baru stablecoin, wawasan dari Kraken dan Ripple teman-teman. Akan ada juga Crypto Lawyer Roundtable yang membahas perkembangan regulasi kripto dari sini yang mencakup kebijakan kripto Amerika Serikat dan bagaimana stablecoin membentuk masa depan pembayaran. Dengan lebih dari 100 pembicara yang diharapkan, acara ini akan mempertemukan lebih dari 15.000 pemimpin. 15.000 pemimpin ya teman-teman ya. Bayangin, banyak banget ya teman-teman ya. Pemimpin industri, pengembang, dan inovator untuk mengeksplorasi masa depan teknologi. Kemudian sejak 2015, konsensus telah menjadi ajang utama yang mempertemukan para pakar terkemuka di bidang blockchain, Web3, dan AI untuk mendorong inovasi tentunya ya. Dan di edisi Toronto 2025 akan menampilkan diskusi inovatif, peluang jaringan, dan pengalaman langsung yang pada akhirnya akan membentuk masa depan industri ini teman-teman. Mengingat tujuan Pi Network untuk menjadi mata uang utama, kita tidak dapat mencapai tujuan ini dalam satu langkah. Saya yakin bahwa status stablecoin dapat berfungsi sebagai jembatan antara status mata uang kripto tradisional dan status mata uang real. Untuk membantu para pelopor memahami apa itu stablecoin, saya melakukan beberapa penelitian dan saya ingin berbagi temuan saya. Dari sudut pandang saya, Pi Network mengambil jalur yang berbeda
dibandingkan dengan mata uang kripto tradisional dan mungkin jalur lain dari stablecoin saat ini. Informasi ini hanya untuk referensi. Nah, ini cuma untuk referensi ya teman-teman ya, supaya kita setiap harinya ada berita Pi, terus kemudian kita bisa menyaringnya gitu kan. Saya melihat kemungkinan besar bahwa Pi beroperasi sebagai stablecoin algoritmik untuk mengelola pasokannya. Pendekatan ini dapat beresiko karena bergantung pada kepercayaan pasar dan tidak melibatkan dukungan fisik. Namun, mencapai stabilitas harga telah terbukti menantang bagi banyak proyek. Dan tidak semua inisiatif blockchain atau stablecoin berhasil dalam upaya ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidikan GCV dan ekosistem untuk mendukung kepercayaan pasar ini, teman-teman. Karena ini akan menjadi salah satu faktor evaluasi jika Pi Network mengajukan status stablecoin. Itu ya teman-teman. Dan di sini ada resiko yang terkait, yaitu adalah kegagalan sistemik merupakan risiko terbesar yang terkait dengan stablecoin algoritmik. Sistem rebasing mungkin gagal mempertahankan patokan secara keseluruhan. Misalnya pada bulan Mei 2022, stablecoin algoritmik Terra USDT senilai 18 miliar dolar menghadapi kehancuran yang dahsyat. Dalam apa yang tampak sebagai serangan yang ditargetkan sebelum serangan peristiwa bencana, stable USD kehilangan patokannya dan token Luna asli anjlok hingga 96% dalam satu hari, menghapus 28 miliar dari ekosistem Terra. Singkatnya, sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya stablecoin dalam ekosistem mata uang kripto. Mereka bertindak sebagai jembatan menuju keuangan tradisional, memfasilitasi pembayaran lintas batas, dan menyediakan media pertukaran berbasis kripto yang sepenuhnya dijamin dengan nilai yang stabil, teman-teman. Berbagai jenis stablecoin penting untuk keuangan terdesentralisasi, tetapi investor harus mempertimbangkan dengan seksama cara kerjanya dan resiko terkait sebelum berinvestasi. Kemudian saat ini terdapat sekitar 200 stablecoin yang didistribusikan secara global ya teman-teman ya. Beberapa stablecoin yang paling populer diterbitkan secara langsung oleh bursa seperti USD Coin, USDC ya, Pax Dollar USDP, Binance Dollar BUSD, dan Gemini Dollar GUSD. Pasar stablecoin sangat beragam dengan opsi utama seperti USDC dan USDT menonjol karena kegunaannya yang luas dan nilai yang konsisten relatif terhadap dolar Amerika Serikat. Stablecoin ini sangat penting bagi pengguna individu dan perusahaan karena keandalan dan likuiditasnya, teman-teman. Kemudian di sini ada keuntungan menggunakan stablecoin. Jadi teman-teman ini supaya tahu ya mengenai stablecoin nantinya seperti apa, itu supaya kalian tahu, teman-teman. Jadi kalian untuk video kali ini kalian bisa tonton sampai akhir tentunya ya, supaya tidak gagal paham, teman-teman. Oke, next. Salah satu keuntungan utama stablecoin adalah kemampuannya untuk memberikan stabilitas dalam lingkungan mata uang kripto yang biasa fluktuatif. Tidak seperti aset digital tradisional, stablecoin mempertahankan nilai yang konsisten, sehingga mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi harga. Stabilitas ini sangat menarik bagi bisnis dan individu yang ingin memproses transaksi tanpa ketidakpastian volatilitas. Jadi itu nilainya itu sangat-sangat stabil ya teman-teman ya. Dan mereka mengikuti mendekati dolar ya. Untuk wawasan lebih lanjut tentang manfaat dan potensi keterbatasan stablecoin, informasi tambahan juga ada dan tersedia. Stablecoin juga memberikan penghematan biaya yang signifikan, terutama untuk transfer lintas batas. Stablecoin dapat mengurangi biaya transaksi secara drastis, terutama untuk transfer internasional, kata Alisa Changgani, seorang peneliti di Atlantic Council. Pengurangan biaya ini sangat penting bagi perusahaan global yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan kembali sumber daya secara lebih strategis. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan di sini adalah manfaat utama. Transaksi stablecoin biasanya diselesaikan dalam
hitungan menit terlepas dari lokasi peserta. Penyelesaian yang cepat seperti itu penting bagi bisnis yang beroperasi di lingkungan keuangan yang serba cepat ini. Kalau kalian pernah transfer koin Pi, coba kalian bisa bandingin kecepatan transfernya itu gimana menurut kalian sendiri ya. Karena kalian yang mempunyai atau kalian pionir tentunya punya koin Pi, kalian apakah sudah pernah melakukan peer to peer secara langsung? Itu kecepatannya sangat cepat sekali teman-teman. Kayak kalian itu transfer dana ke dana kayak gitu teman-teman, dalam hitungan 0 per sekian detik lah itu langsung masuk. Oke, next, bagaimana jalur Pi Network untuk menjadi stablecoin di pasar bursa? Pi Network telah dirancang sebagai mata uang dan kami memiliki mainnet tertutup selama 3 tahun. Hal ini membedakan kami dari mata uang kripto dan stablecoin lainnya. Mengapa kita memiliki periode 3 tahun ini di mainnet tertutup? Itu karena GCV didirikan bersama dengan ekosistem GCV, duta GCV, dan komunitas GCV. Elemen-elemen ini membantu membangun kepercayaan pasar yang kuat. Saat ini kami memiliki 1,8 miliar Pi yang tersedia, tetapi sebagian besar pelopor tidak menjual Pi mereka di pasar bursa. Hanya sekitar 20% yang menjual di bursa. Ini menunjukkan tujuan jangka panjang dan kepercayaan kami pada Pi sebagai GCV. Dan buat teman-teman semua yang mungkin saat ini belum percaya untuk harga GCV, tidak masalah teman-teman, karena kita berpatokan kepada bursa ya. Karena untuk saat ini harga koin Pi sendiri itu dijual dengan harga 0,59an atau 0,6 dolaran ya teman-teman ya. Dan itu untuk saat ini harga yang real di bursa teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dengan perkembangan daripada Pi Network, kemudian para investor-investor yang bergabung, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergabung, itu akan memicu daripada nilai koin Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Namun penting untuk dicatat bahwa harga Pi saat ini sangat rendah dan terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pionir tidak menjual, mereka juga tidak membeli, yang mengarah pada situasi di mana pasokan melebihi permintaan. Seperti yang saya analisis di artikel terakhir saya, kita berada dalam situasi kritis dengan Federal Reserve AS yang perlu menangani obligasi Treasury AS senilai 6,5 triliun US dollar yang akan jatuh tempo pada bulan Juni tahun ini. Nilai pasar gabungan dari semua 200 stablecoin masih belum cukup untuk menutupi utang ini. Saat ini hanya Pi Network yang memenuhi syarat. Namun kita perlu mendidik para pelopor untuk membantu menstabilkan dan meningkatkan harga Pi. Kemudian beberapa pelopor berpendapat bahwa tidak mungkin harga Pi ditetapkan pada GCV di pasar bursa. Nah ini teman-teman yang menjadi banyak perbincangan di dunia sana ya, di luaran sana banyak yang ngomongin ini. Tidak mungkin harga ditetapkan pada GCV di pasar bursa. Karena nilai koin itu kan memang di pasar ya teman-teman. Jadi segmen pasar yang akan menentukan daripada nilai Pi ini teman-teman. Dan itu pun juga bertahap gitu naiknya, nggak langsung signifikan langsung 314.000 dolar, enggak teman-teman. Penting untuk diingat bahwa kita tidak sendirian dalam upaya ini. Kami bekerja sama dengan core team dan pengumuman baru-baru ini dapat memungkinkan GCV mencapai targetnya dalam waktu kurang dari 2 bulan jika kami dapat meminta 2 juta pelopor untuk menyelesaikan proses KYC bangsa dan hanya menjual pada GCV. Yang terpenting adalah menyampaikan edukasi kami kepada seluruh komunitas Anda sehingga kita dapat bersatu dengan strategi 4 kemenangan kita. GCV dapat memenuhi persyaratan kepercayaan pasar agar tetap stabil. Kami juga telah berhasil menciptakan nilai Pi sebesar GCV 314.159 US dollar. Oleh karena itu, semua pelopor dan pedagang komunitas Pi harus mengadopsinya dan menghormatinya. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki stablecoin yang dapat dipercaya. Kita tidak punya banyak waktu, kita harus bekerja keras. Semua orang perlu bertindak, menunggu tidak akan membantu kita mencapai tujuan karena stablecoin itu membutuhkan kepercayaan pasar sebagai pondasinya teman-teman.
Jadi untuk melakukan semua itu sebenarnya untuk komunitas Pi Network itu sendiri sebenarnya bisa membeli koinnya itu di bursa, kemudian menyimpannya di dompet wallet yang ada di Pi browser ya teman-teman ya. Jadi kita istilahnya itu menimbun, jadi kita menyerok yang ada di bursa, karena itu akan membuat koin-koin yang ada di bursa itu habis. Kemudian teman-teman atau orang-orang lain yang ingin membeli Pi itu kesusahan teman-teman, dan kita bisa menaikkan harga Pi melalui situ teman-teman. Oke, sekarang gue lanjut untuk postingan yang kedua ya. Jadi di sini untuk postingan yang kedua ini agak singkat, tapi gue akan membacakannya untuk teman-teman semua. Oke, berita terkini, Anda tidak dapat percaya ini. Bagaimana jika saya katakan bahwa tidak terdaftar di Binance sebenarnya memberikan manfaat bagi jaringan Pi saat ini? Mari kita lihat mengapa penundaan ini baik untuk jaringan Pi. Belakangan ini banyak mata uang kripto yang tercatat di bursa utama mengalami pembalikan dan penurunan harga yang menyebabkan volatilitas jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Hal ini menyoroti risiko pencatatan prematur tanpa dasar yang kuat. Memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk satu, fokus pada ekosistem bukan pada harga yang berlebihan. Pencatatan awal di bursa menarik spekulan dan manipulator. Dengan menghindari hal ini, Pi tetap fokus pada pembangunan utilitas real, adopsi pedagang, dan menghindari siklus pump and dump. Yang kedua, membangun utilitas sejati. Pertama, Pi masih dalam tahap awal ya teman-teman ya. Berfokus pada penggunaan di dunia nyata, bukan sekedar sensasi. Pi menciptakan ekosistem tertutup tempat pengguna dapat menggunakan Pi untuk barang dan jasa yang menjadi dasar ekonomi Web 3. Kemudian yang ketiga, mendorong kesabaran pelopor dan visi jangka panjang. Tidak ada Binance, tidak ada pencairan instan. Hal ini memotivasi para pionir untuk membangun, terlibat, dan bertahan, menciptakan komunitas yang loyal dan berorientasi pada misi. Kemudian yang keempat, memungkinkan kontrol tokenomik yang lebih baik. Pencatatan awal membanjiri pasar dengan token Pi, mengendalikan pasokan yang beredar, menghindari paus, dan menjaga nilai. Kemudian yang kelima, memberikan Pi waktu untuk membuktikan nilai sebenarnya. Sebelum menjadi populer, Pi bertujuan untuk membuktikan aplikasinya di dunia nyata untuk pembayaran, dApps, identitas digital, dan banyak lagi. Produk yang berfungsi akan menghasilkan daftar yang lebih baik di kemudian hari. Kemudian yang keenam, memperkuat kesiapan regulasi. Penundaan pencatatan checks memberi Pi waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan global, mengurangi resiko hukum, dan membangun kepercayaan dengan lembaga dan pengguna. Jadi di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, menunda Binance bukanlah kelemahan teman-teman, melainkan peluang untuk membangun komunitas dan utilitas yang kuat. Daftar akan muncul saat Pi siap memimpin. Sebelum itu, bangun kepercayaan, tingkatkan adopsi, bangun utilitas, dan luncurkan dengan kuat. Seperti itu teman-teman. Untuk postingan yang kedua itu persiapan menuju ke Binance ya teman-teman ya. Sebenarnya kan teman-teman itu bisa lah untuk memainkan logikanya gitu kan. Kenapa domain kemarin itu Pi.Binance, kemudian yang .Coinbase itu cuma belum bisa di akses. Kita masih perlu menunggu lagi. Itu kan sebenarnya sudah menjadi pertanyaan besar buat para pionir-pionir semua yang masih setia pada Pi Network gitu kan. Kenapa Pi.Binance itu bisa diakses? Sebenarnya kan ada sesuatu pasti kan. Nah, di situ gua sebenarnya udah klik lah, maksudnya udah tahu lah kedepannya itu kayak gimana gitu. Sebenarnya udah ada kerjasama kok ke Binance itu, cuma memang kita tinggal nunggu waktu aja yang pas gitu teman-teman. Oke, mungkin videonya kayak gitu aja ya teman-teman ya. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang masih setia terhadap
project Pi Network ini. Dan buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu gua dengan cara subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.